Dilansir dari Rusia Beyond, dari sejumlah besar peralatan militer yang dipasok ke Uni Soviet oleh sekutu, ada sejumlah kendaraan dan pesawat tempur berat yang berjasa membantu Soviet selama masa-masa paling sulit di dalam perang melawan Jerman. Senjata apakah itu? Mari kita bahas. Yang pertama adalah truk Studebaker US-6. Marsekal Georgi Zhukov pernah mengatakan kalau bukan karena Studebaker Amerika, mereka tak akan sanggup mengangkut artileri mereka. Pada umumnya, truk-truk ini mengangkut sebagian besar prajurit ke garis depan. Selama periode awal Perang Dunia Kedua, Uni Soviet kehilangan sejumlah besar truknya. Sementara itu, pembuatan truk baru berjalan terlalu lambat. Oleh karena itu, Studebaker benar-benar hadir pada saat yang tepat. Kendaraan asal negeri Paman Sam ini digunakan sebagai kendaraan penderek, truk, dan platform peluncur roket Katyusha yang legendaris. Meski tak terlalu populer di Amerika Serikat, truk US-6 amat dicintai di Uni Soviet karena kabinnya yang nyaman, mesin yang kuat dan tahan banting dalam berbagai kondisi. Tak heran banyak desain kendaraan Soviet pasca Perang Dunia Kedua dibuat berdasarkan Studebaker. Yang selanjutnya adalah tank M4A2 Sherman. Pyotr Kurevin, kepala staf salah satu batalion tank Brigade Tank Pengawal ke-50, mengatakan pada tahun 1944 mereka mulai menerima pasokan tank Sherman Amerika. Menurutnya itu adalah tank Amerika terbaik selama Perang Dunia Kedua. Tank itu memiliki mesin, lapis baja, dan persenjataan yang bagus. Dipersenjatai dengan meriam 75 mm dan senapan mesin anti pesawat Browning, Sherman yang cepat dan mudah bermanuver juga memiliki sejumlah kekurangan. Bodinya yang tinggi membuat tank tersebut menjadi sasaran empuk di medan perang. Sementara itu lapis bajanya lebih rentan daripada tank-tank Soviet. Lebih dari 4.000 tank M4A2 tiba di Uni Soviet dan mulai dikerahkan untuk bertempur bersama Tentara Merah. Meski pasukan Amerika bukan yang pertama mencapai ibu kota Reich ketiga, tank-tank inilah yang ikut bertempur dalam pertempuran sengit di Berlin. Tentara tank pengawal kedua Soviet bahkan kehilangan 209 tank Sherman dalam pertempuran tersebut. Yang selanjutnya adalah pesawat tempur Hawker Hurricane. Pesawat tempur Hurricane pertama kali muncul di Uni Soviet pada bulan-bulan awal Perang Dunia. Saat itu Angkatan Udara Soviet perlu segera diperkuat. Pesawat tempur Inggris ini sangat berguna dalam melindungi konvoi-konvoi Arktik sekutu serta selama mempertahankan Moskow. Lebih dari 3.000 paus bungkuk julukan Hurricane di Uni Soviet tiba di negara itu. Meski demikian, pesawat itu ternyata tidak terlalu membuat pilot-pilot Soviet antusias. Pada akhir tahun 1941, fitur-fitur tempat pesawat Inggris itu dianggap kalah dibandingkan dengan versi terbaru pesaing utama mereka, Messerschmitt Bf 109 Jerman. Letnan penjaga senior pengawal pertama Resimen Pesawat Tempur Vitali Klimenko mengatakan mereka diberikan Hurricane itu sebagai sampah, bukan pesawat terbang. Pesawat tempur MiG mungkin tampak seperti lempengan logam di tanah, tetapi pesawat itu adalah jagoan di angkasa. Sementara itu, Hurricane tidak memiliki kecepatan atau bahkan kemampuan manuver. Pesawat itu memiliki sayap yang tebal. Pada pesawat tempur kami, pelindung kursi pilot berbentuk cakung, sementara pada Hurricane berbentuk datar sehingga mudah ditembus. 6 senapan mesin pada pesawat itu kelihatan unggul, tetapi muatan amunisinya kecil. Mesin Merlin XX-nya sama sekali tak berguna selama akselerasi mesin bisa kepanasan dan rusak. Yang selanjutnya adalah Jeep Willys. Personel Komando Tentara Merah sengaja jatuh cinta dengan kendaraan tentara Amerika Willys. Bodinya kecil tetapi kuat dan mudah bermanuver. Kendaraan ini bisa melaju dengan mudah dan cepat melintasi medan yang sulit. Mobil ini dibuat tanpa pintu sehingga baik pengemudi maupun penumpangnya bisa meninggalkan kendaraan dengan cepat jika terjadi bahaya. Sementara itu kursi mobil diletakkan agak dalam supaya penumpang tidak jatuh selama perjalanan. Willys tak hanya mengangkut para jenderal, mobil ini juga digunakan sebagai kendaraan penarik artileri untuk meriam anti-tank 45 mm dan 76 mm. Semasa Perang Dunia Kedua ada sekitar 52.000 Jeep Willys yang dikirim ke Uni Soviet.
Inilah satu-satunya kendaraan dari program Lend-Lease yang selamat dan masih dikerahkan dalam parade kemenangan tahunan di kota-kota Rusia. Yang selanjutnya adalah pesawat tempur Bell P-39 Aira Cobra. Pesawat tempur Amerika ini adalah favorit pilot-pilot jagoan Soviet termasuk Alexander Pokrishkin dan Grigori Rekhalov yang masing-masing menembak jatuh 65 pesawat musuh. Pesawat ini memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Ia bahkan masih bisa bertempur meski badannya penuh lubang setelah ditembaki oleh musuh. Sekutu dengan senang hati mengirimkan Aira Cobra ke Uni Soviet. P-39 kurang berguna dalam pertempuran di ketinggian yang biasa terjadi di panggung peperangan barat. Namun front timur, pilot Soviet dan Jerman bertempur di ketinggian menengah dan rendah. Dalam kondisi inilah pesawat tersebut tampil maksimal. Sepanjang perang, Uni Soviet menerima 4.952 Aira Cobra. Dengan demikian, jumlah pasokan Aira Cobra ke Uni Soviet di bawah program Lend-Lease melampaui jenis pesawat lainnya. Yang selanjutnya adalah kendaraan amfibi Ford GPA. Kendaraan amfibi ini tidak begitu populer di kalangan tentara Amerika. Benaman kendaraan dalam air terlalu rendah, akibatnya ombak dengan mudah membanjiri lambung kendaraan. Di sisi lain, tentara merah yang sebagian besar harus mengarungi sungai cukup senang dengan GPA. Tak seperti perahu motor, pengoperasian GPA tidak rumit. Pada April 1944, 11 batalion operasi khusus bermotor dibentuk. Batalion ini menggunakan Ford GPA untuk menyeberangi sungai dan mencapai sisi yang dikuasai oleh musuh, membersihkan daerah beranjau dan mempertahankan area tersebut. Secara total, Uni Soviet menerima sekitar 3.000 Ford GPA dari sekutu. Tentara Merah menjuluki kendaraan amfibi ini Ford 4. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?